Siapapun pelatihnya yang ada di timnas Indonesia, saya akan mendukung selama apa yang dia lakukan itu baik untuk sepak bola Indonesia. Termasuk Sinteyong yang bagi saya selama 4 tahun sudah sangat luar biasa membawa timnas Indonesia berada pada level yang berbeda. Tetapi semalam ada hal yang sangat saya kecewakan dari keputusan Coach Sinteyong. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Timnas Indonesia akhirnya harus mengalami kekalahan kedua kali dari Irak. Yang pertama di kualifikasi Piala Dunia dan semalam di fase grup Piala Asia di laga perdana timnas Indonesia. Sebenarnya bagi saya udah ada peningkatan dari permainan timnas Indonesia itu sendiri dibandingkan dengan saat Indonesia bermain melawan Libya, bermain melawan Irak juga di kualifikasi Piala Dunia dan saat melawan Filipina. Yang pertama mungkin dari segi cara bertahan timnas Indonesia. Kita harus akui Irak masih tampil seperti saat kualifikasi Piala Dunia. Mereka mendominasi, mereka main dari kaki ke kaki, mereka lebih tenang. Dari segi mentalitas, mereka lebih enjoy dibandingkan dengan para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Tetapi, ada hal yang saya harus soroti di mana cara defense dari para pemain timnas Indonesia. Harus saya akui itu lebih rapi, khususnya di babak pertama ya. Khususnya di babak pertama, timnas Indonesia defense secara rapi. Mereka berpindah dari kiri ke tengah, bergeser ke kanan, kembali lagi ke kiri. Itu rapi banget gitu. Walaupun memang ada beberapa kesalahan yang kecil tetapi dampaknya menjadi besar. Bahkan salah satunya gol pertama itu kan dari hasil terobosan yang berusaha dihentikan oleh Justin Hubner, tapi malah menjadi bola yang seolah-olah memberikan umpan terobosan kepada pemain Irak dan terjadi gol gitu kan. Saya harus soroti itu, saya harus akui itu kalau timnas Indonesia peningkatan permainannya luar biasa ada progresnya. Bahkan kita menciptakan gol dan bahkan juga ada beberapa kali serangan ke timnas Irak. Dan Irak juga sebenarnya kalau ditekan ternyata mereka cukup cukup ketakutan juga gitu. Mereka seperti nggak tenang juga gitu kalau seandainya diserang. Tapi sayang kita tidak keluar menyerang karena memang hitam di atas kertas para pemain-pemain Irak dengan pemain-pemain Indonesia memang lebih berpengalaman dan tentu ini membawa jam terbang mereka bagaimana cara bermain di atas lapangan. Di babak kedua, kita tidak membicarakan dulu soal apakah gol kedua itu sah karena offset dan enggak ya. Ini lebih ke keputusan Coach Sinteyong. Di babak kedua, akhirnya Asnawi Mangku Alam digantikan oleh Witan Sulaiman. Nah, pergantian Asnawi ini saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena Asnawi tidak tampil baik di pertandingan semalam. Bagi saya, Asnawi kurang tenang, Asnawi terlalu mungkin kalau kata netizen gerusak-gerusuk. Di luar itu Asnawi Mangku Alam adalah salah satu pemain kebanggaan Indonesia yang harus kita support dan memang kualitasnya juga bagus gitu. Tapi untuk semalam bisa dibilang kurang perform dengan baik Asnawi Mangku Alam sehingga digantikan oleh Witan Sulaiman. Nah, keputusan yang bikin saya kecewa adalah di mana masuknya Witan menggantikan posisi Yakob saat ada di babak pertama. Yakob yang ditarik ke belakang untuk menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam. Kenapa saya bisa kecewa akan keputusan itu? Karena Yakob Sayuri menurut saya kontribusi dia terhadap tim itu, terhadap timnas Indonesia lebih bagus saat dia berposisi sebagai penyerang sayap dibandingkan sebagai wingback sayap. Kalau menurut saya, semalam pemain yang tidak berlebihan sesuai dengan kadarnya itu cuma Yakob Sayuri. Menurut saya ya, dia tenang, dia tahu kapan harus lewat pemain, dia pede untuk melewati pemain, bahkan assist yang diberikan kepada Marcelino yang menjadi penyamak kedudukan satu sama dari Yakob itu hasil dari akselerasi Yakob yang menurut saya elegan, sangat elegan. Dia lewati satu pemain, dia kasih umpan yang bagus dan akhirnya gol dengan mudah oleh Marcelino Ferdinand. Ini menunjukkan sebenarnya permainan Yakob itu sama dengan permainannya saat di PSM, tipenya sama-sama seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kenapa tidak memainkan seorang Sandy Walsh, Bro? Hanya bermain 9 menit kurang lebih, intercept dan umpan-umpan yang manja dari Sandy Walsh itu sangat terlihat. Dan kualitas pemain yang selalu bermain penuh di liganya, di klubnya, di Liga Belgia itu tidak bohong kalau Sandy Walsh lebih siap sebenarnya. Hanya mungkin perbedaan karakteristik aja antara Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam. Ini juga terjadi di posisi sebelah kiri di mana Zain Fatinama dan Pratama Arhan berbeda karakteristik. Karena kita tahu Asnawi adalah tipe yang pemain ciri khas Indonesia banget.
yang selalu mengandalkan kecepatan, selalu mengandalkan akselerasi, selalu mengandalkan lari, itu pemain Indonesia banget. Sementara Sandy Walsh dari dulu mungkin udah di Eropa, sehingga cara bermain dia itu cara bermain permainan pemain-pemain Eropa yang lebih menitik beratkan permainan untuk menjaga kedalaman, permainan untuk membuka ruang yang baik, bagaimana pergerakan tanpa bolanya, bagaimana passing-passing efektifnya. Kalau kita lihat bahkan Irak beberapa kali hanya dengan passing dari pinggir, hanya dengan passing dari tengah bisa menciptakan peluang yang berbahaya bagi timnas Indonesia. Begitu sederhananya kata passing, tetapi dampaknya begitu besar bagi sebuah tim. Itu yang jadi pertanyaan saya, kok bisa gitu? Coach Sinteyong malah akhirnya memasukkan Witan untuk menggantikan posisi Yakob. Saya tidak masalah, masuknya itu Witan atau enggak masalah bagi saya. Tapi kalau dilihat dari segi keefektifan, Yakob lebih baik ada di lini serang. Dengan segala hormat, tentu saya sangat mendukung Coach Sinteyong. Seperti pernyataan saya di awal-awal tadi, siapapun pelatihnya selama itu baik untuk Indonesia, saya akan dukung, termasuk Coach Sinteyong. Tapi kita juga harus objektif. Kalau Coach Sinteyong bagus, kita bilang bagus, jangan dienggak-enggain teman-teman. Tapi kalau seandainya ada kebijakan yang memang kurang rasional menurut saya, khususnya seorang penikmat sepak bola, sama seperti saat kasus Lily Pali, saya juga kritiki Coach Sinteyong gitu. Dan hari ini pun gantiannya saya kritiki. Tapi bukan berarti saya mengkritik Coach Sinteyong itu saya benci. Enggak, saya tetap dukung Coach Sinteyong, saya tetap dukung timnas Indonesia agar bisa lebih baik tentunya ke depannya. Nah, hal ini yang seharusnya mungkin menjadi pelajaran bagi Coach Sinteyong. Tetapi teman-teman, sekali lagi, karena saya juga pernah menjadi pemain bola, sebenarnya menurunkan pemain itu tergantung filosofi apa yang diinginkan oleh seorang nahkoda tim itu sendiri. Sebenarnya kalau seandainya kita menginginkan timnas Indonesia bermain lebih tenang, bermain lebih kaki ke kaki, kalau kata orang-orang sekarang sih, kata para pengamat bilangnya sepak bola modern. Sepak bola modern itu bukan zamannya lagi gerusak-gerusuk, bukan zamannya lagi cepat-cepat, bukan berarti counter attack itu jelek, bukan ya. Ini beda, ini tolong pisahkan. Karena sejatinya secara teori, siapapun tim yang lebih menguasai bola, siapapun tim yang lebih enjoy dalam bermain bola, lebih tenang, itulah yang akan keluar jadi pemenang. Secara teori ya, bukan berarti orang yang tim yang lebih banyak menguasai bola juga akan menang. Enggak, ada juga bagaimana cara counter attack, tapi counter attack yang seperti apa, tetapi seefektif apa kita pegang bola hanya 1, 2, 3 sentuhan lalu bisa menjadi gol. Kalau seandainya diserang kayak timnas Indonesia semalam, kayaknya jauh deh untuk kita sematkan kalau timnas Indonesia akan menang dengan cara counter attack seperti Real Madrid yang terkenal, jauh. Itu sangat jauh kan teman-teman. Nah, jika seandainya timnas Indonesia ingin melayani para lawan-lawannya, ada Irak semalam yang udah, ada Jepang, ada Vietnam ke depannya, dengan permainan yang lebih menawan dalam tanda petik. Karena kemenawanan itu permainan dari kaki ke kaki, olah bola yang bagus, lebih tenang. Sebenarnya seharusnya pemain yang lebih layak ada di skuad 11 pertama adalah Shane Fatinama dan Sandy Walsh untuk beberapa pemain ini ya. Kalau Shane kan karena memang dia juga masih ada urusan beserta ibunya, semoga ibunya juga cepat pulih. Tapi Sandy Walsh yang udah siap seharusnya diturunkan karena Sandy akan lebih memberikan ketenangan dan permainan-permainan 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki sentuhan. Kenapa? Karena Sandy kan lama di Eropa gitu, lama di Eropa sehingga tipe permainannya seperti itu. Tapi ya mungkin beda lagi, Coach Sinteyong tidak menginginkan permainan seperti itu. Apalagi mungkin dia juga lebih tahu bagaimana level timnas harus melawan tim sekuat Irak. Jadi dibutuhkan pemain yang lebih fighting, dan itu ada di Asnawi Mangku Alam. Kalau dibandingkan dengan Sandy Walsh, kita harus akui Asnawi fighting spiritnya mungkin lebih tinggi dibandingkan seorang Sandy. Itu sedikit kecewaan saya di pertandingan semalam kepada keputusan Coach Sinteyong di babak kedua yang akhirnya memasukkan Witan dan menarik Yakob Sayuri ada di posisi wingback belakang. Mudah-mudahan tim Indonesia bisa lebih baik lawan selanjutnya Vietnam, mudah-mudahan kita menang, dan lawan selanjutnya Jepang minimalnya imbang, bahkan kita juga menang. Bukan tidak mungkin juga jika seandainya kita menang. Mudah-mudahan lah bisa ada hal yang lebih baik bagi timnas Indonesia. Apapun hasilnya, tolong teman-teman jangan caci maki, tetap dukung Coach Sinteyong, tetap dukung timnas Indonesia. Semoga pesepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum.